selamat pagi. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, di mana untuk pertemuan yang pertama kemarin, Ibu ada memberikan tugas, dan di mana di situ Ibu sudah melihat bahwa ada beberapa siswa yang bisa mengerjakan tugas tersebut secara benar. Ada juga yang masih belum memahami materi tentang sifat-sifat eksponen. Nah, pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen supaya yang lain juga memahami materi ini dengan baik. Karena untuk mempelajari fungsi eksponen ini nanti, kita harus menguasai dasar sifat-sifat eksponen. Sebelum Ibu menjelaskan materi, mari terlebih dahulu kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Mari kita berdoa. Oke, doa selesai. Ya, anak-anak, kali ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.1. Ibu bacakan ya, di mana KD 3.1 ini mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Nah, di mana materi awal ini sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan masuk ke materi fungsi eksponensial. Tapi sebelum masuk ke materi fungsi eksponensial, kita harus menguasai dasarnya, yaitu di pelajaran SMP sudah kalian pelajari, sudah dijelaskan juga oleh gurunya mengenai tentang sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Kita langsung masuk kepada materi eksponen. Ibu jelaskan dulu secara bentuk umum bagaimana bilangan berpangkat itu. Bilangan berpangkat atau nama lainnya adalah eksponen, bentuk umumnya adalah A dipangkatkan N sama dengan berarti A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, A ini itu disebut dengan basis atau bilangan pokok. Yang N di atas A ini itu disebut dengan eksponen atau pangkat. Sehingga kita artikan eksponen itu adalah suatu bilangan berpangkat atau perkalian berulang. Nah, coba kita review kembali, kita ulang bagaimana sih bentuk eksponen kalau kita mau menggunakan contoh. Oke, contoh dari yang bentuk umum ini tadi, apabila 3 dipangkatkan dengan 3, berarti kalau 3 dipangkatkan dengan 3, berarti 3-nya dikalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 3. 3 kali 3 kali 3. Ini sebanyak pangkatnya. Sebanyak pangkatnya yaitu 3 kali. Kalau kita totalkan hasilnya menjadi berapa? 3 dikali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oke, bilangan berpangkat seperti itu ya. Nah, contoh lain lagi bisa kita tulis di sini ya. 2 dipangkatkan dengan 4. Ini kita ganti dengan min 2. Berarti min 2 dipangkatkan 4, berarti min 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti min 2 kali min 2 kali min 2 dikali min 2 sebanyak pangkatnya itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di situ hati-hati ya. Oke. Berapa total hasilnya? Min 2 dikali min 2, ingat kalau min dikalikan dengan min adalah positif. Berarti min 2 dikali dengan min 2 ini positif 4. 4 kali min 2 kali min 2. Hasilnya tadi ya, ini hasilnya 4. 4 kali min 2 berapa? Min 8. Min 8. Kita tulis di sini lagi ya biar jelas. Min 8 masih belum, sisanya dikalikan lagi dengan yang min 2 ya. Nah, min kali min tadi positif ya, berarti min 8 dikali dengan min 2 itu hasilnya adalah positif 16. Sehingga min 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya adalah 16.
Nah, jadi untuk memahami bilangan berpangkat ini juga kita harus menguasai perhitungan. Perhitungan dalam artian seperti ini, karena ada di SMP ada beberapa siswa yang pernah Ibu ajarkan dulu tidak bisa mengalihkan. Misalkan min 2 kali min 3, masih ada yang bingung. Min 2 kali min 3, tolong itu dipelajari. Kemudian ada juga yang penjumlahan, misalkan ini bentuknya seperti ini ya. Ibu tulis di sini min 6 tambah 3 hasilnya berapa? Kadang-kadang ada yang bingung cara menyelesaikan bentuk seperti ini. Ini nanti bisa kita temukan di banyak soal. Jadi tolong materi tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian yang ada tanda-tanda negatifnya itu harus dikuasai. Karena di sini kebanyakan ada yang belum bisa. Tolong ini dipelajari ya. Min 6 ditambah 3 hasilnya berapa? Min 3. Oke. Itu tolong dipelajari. Karena saya kemarin melihat ada menemukan contoh siswa yang mengerjakan tugas, makanya saya koreksi min 2 kali 1. Mereka tulisnya positif 2. Padahal jawabannya bukan positif 2. Ingat, kalau min dikalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Berarti min 2 dikali 1 itu hasilnya min 2. Makanya Ibu kemarin ada koreksi dan Ibu juga memberi di situ koreksi supaya kalian bisa memperbaikinya. Oke, sudah jelas ya tentang bentuk umum eksponen, ini contohnya. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada 7. Yang pertama dulu Ibu jelaskan. Ini ya, A pangkat M dikali A pangkat N. Secara bentuk umumnya, kalau bilangan pokoknya sama, ya, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. A pangkat M ditambah N. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Contoh soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Oke, kita perhatikan ini bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya sama atau beda? Kalau sama, ini pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti 2 pangkatnya 3 tambah 2. Oke, berarti hasilnya adalah 2 dipangkatkan 5. Ini bisa kita totalkan, silahkan. Kalau mau sampai sini jawabannya bisa. Kalau mau ditotalkan, seandainya mencari hasilnya berarti ini 32 ya. Berarti 2 pangkat 5 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 32. Contoh yang pertama ini. Ada contoh yang kedua. 2 pangkat 2 ya. Ini kita ambil sederhana saja. Dikalikan dengan 4. Dipangkatkan 2. Kita perhatikan bilangan pokoknya sama atau berbeda? Ayo, sama atau beda? 2, ini bilangan pokoknya, di sini 4. Nah, jangan mensalah artikan ya, gini. Kalau kita perhatikan memang berbeda, tapi ternyata bilangan pokok ini bisa kita samakan dengan ini. Coba diperhatikan ya. 2 pangkat 2 dikalikan 4-nya kan kita bisa ubah menjadi seperti ini. 2 dipangkatkan 2, pangkatkan 2 lagi di sini. Nah, seperti itu. Hasilnya menjadi berapa? 2 dipangkatkan 2, kita tulis gini ya. Dikalikan. Nah, ini ada sifat nanti yang kita temukan ya. Sudah kemarin ya. Kalau ada pangkat di luar pangkat berarti ini tinggal dikalikan. 2 kali 2 4. Oke, kita langsung masuk ke yang sifat keberapa itu ya, Ibu lupa. Ini langsung ini, tapi mungkin sudah kalian pahami ya. Nah, karena sudah bilangan pokoknya kita samakan, tinggal kita jumlah. Berarti 2 tambah 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Bisa kita uraikan berapa hasilnya? Silakan. Ini bisa kita tulis ya. 64. Oke.
sifat yang pertama, ingat kalau bilangan pokoknya sama, A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan M tambah N kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau seperti ini, pangkatnya dikurang, betul. Ibu lihat banyak yang sudah bisa menjabarkan ini ya. Contohnya apa? Misalkan 2, kita ambil 2 aja ya, contoh sederhana. Pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Ingat, bilangan pokoknya untuk yang pembagian juga harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau sama, kalau dia tandanya bagi, pangkatnya dikurang. Berarti 2, cukup kita tulis 1 saja ya. Pangkatnya 4 kurang 2, hasilnya berapa? 2 pangkat 2, jadinya berapa? Jadi hasilnya adalah 4 ya. Sudah jelas ya? Kemudian yang nomor 3, A. Nah, pangkatnya di sini negatif. Bagaimana? Kalau pangkatnya negatif, seperti ini ya. Berarti nanti bentuk sifatnya itu seperti ini, 1 per A pangkatnya jadi positif di sini. 1 per A pangkat N. Bu, kenapa hasilnya 1 per A pangkat N? Nah, silakan Ibu jabarkan di sini ya, biar paham kenapa dia bisa hasilnya 1 per A pangkat N. Nah, ini kita buat gini ya, A pangkat 0 dikurang N. Tadi kalau pangkatnya dikurang, berarti operasinya apa? Pembagian ya. Nah, ini kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Ingat sifat yang kedua, A pangkat 0 per A pangkat N. Ada juga sifat A pangkat 0, yang paling terakhir yang sifat ketujuh ya. A pangkat 0 berapa nilainya? 1. Nanti ini dijelaskan ya. Nah, mesti kalian siapa tahu ada pertanyaan, Bu, kenapa jadi 1 per A pangkat N? A pangkat N ya Pak? A pangkat N. Nah, ini sebabnya, alasannya kenapa hasilnya jadi A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, misalkan kita ambil 2 aja lagi sederhana. 2 pangkat min 3. Berarti pangkatnya jadi positif. Ingat kalau pangkatnya negatif dia jadi positif ya. Tetapi kita buat jadi 1 per A pangkat 1 per 2 pangkat positif 3, berubah pangkatnya yang negatif jadi positif. Ini kita bisa cari hasilnya. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Nah, ini contohnya. Kalau sifat yang ketiga. Silakan diperhatikan ya. Oke. Karena papan tulisnya tidak muat, nanti Ibu lanjutkan dengan video yang kedua.